Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo rekan-rekan semua, jadi kali ini aku akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman aku mengenai jendela Nusantara tuberkulosis. Ya, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Halo, baik. Alhamdulillah. Jadi rekan-rekan semua, Andi bawa materi dari Jendela Nusantara Forkompi yang ini akan membahas tentang tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini seperti yang rekan-rekan tahu mengenai TBC ya. TBC penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri mikrobakteria yang biasanya menyerang pada paru-paru. Disebut sebagai TB paru-paru. Akan tapi TB ini juga bisa menyerang sistem syaraf pusat. Penyakit TB ini adalah penyakit yang umumnya yang sering kali mematikan. Salah satu yang mematikan the most dari 5 penyakit menular lainnya seperti itu. Nah, TB ini penyakit menular ya melalui udara seperti airborne seperti ini. Nah, ketika orang-orang yang memiliki penyakit TB batuk, bersin dan meludah. Biasanya menularnya melalui batuk, bersin dan meludah seperti itu. Nah, kita memasuki gejala TB. Nah, gejala TB ini umumnya ada 2. Yang pertama gejala utama. Gejala utamanya itu batuk terus-menerus selama lebih dari 2 minggu. Nah, gejala tambahnya itu bisa seperti batuk bercampur air, batuk bercampur darah. Itu ada gejala tambahan. Gejala tambahnya itu biasanya batuk bercampur darah. Habis itu sesak nafas, nyeri pada dadanya. Selain itu ada juga berat badan menurun, demam memar yang berkepanjangan, berkeringat di malam hari, dan nafsu makan menurun. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kita akan bahas mitos dan fakta dari TBC itu sendiri. Biasanya kan beredar di masyarakat ya. Contohnya mitosnya itu penyakitnya teruna. Nah, faktanya itu enggak. Faktanya itu penyakitnya itu menular yang disebabkan oleh mikrobakteria tuberkulosis. Nah, mitos yang kedua itu hanya menyerang paru-paru. Ini juga salah. Persepsi masyarakat itu salah. Dapat menyerang itu bagian organ lain termasuk otak. Jadi ya sistem syaraf pusat. Nah, selain itu ada juga yang ketiga tidak dapat disembuhkan. Ini salah sekali karena bisa disembuhkan dengan pengobatan minimal 6-9 bulan. Ini juga ada vaksinasinya seperti itu. Dan mitos yang keempat ini penyakit masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Ini juga sangat salah sekali ya mitos yang beredar ini. Karena apa? Setiap orang itu beresiko terkena TBC, baik itu kaya, miskin, tua, muda. Tadi kan kita udah bahas mengenai mitos dan fakta dari TBC. Nah, kita akan melihat dari penyebab TBC-nya itu sendiri. Nah, penyebabnya itu yang pertama dikarenakan bakteri yang berbentuk seperti batang. Nah, yang kedua itu selain karena bakteri sebagai penyebab utama, faktor lingkungan itu juga mempengaruhi seperti lembab, kurangnya sinar matahari, sirkulasi udara yang sangat berperan dalam penyebaran bakteri mikrobakterium ini karena memang melalui airborne ya rekan-rekan semua. TBC itu melalui airborne. Selain itu juga dengan berbagai penyebab-penyebab tersebut sehingga sangat mudah terjangkit orang-orang yang hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat bisa terkena TBC seperti itu rekan-rekan. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pengertiannya, mitos, fakta, dan penyebab dari TBC. Kita sekarang akan belajar bagaimana sih langkah-langkah untuk menyetop TBC. Itu yang pertama, siap divaksin BCG. Nah, itu biasanya kita udah divaksin BCG itu imunisasi sekitar bayi. Biasanya bayi imunisasi itu kita udah divaksin BCG. Dan yang kedua, siap periksa kontak. Jadi rekan-rekan semua yang seumpama kontak dengan pasien TBC itu siap untuk diperiksa dengan pasien yang terkena itu biar penyebarannya tidak meluas. Nah, yang ketiga, siap berhenti merokok nih. Para laki-laki yang suka merokok itu juga harus berhenti karena apa? Ini juga salah satu faktor utama terjadinya TBC pada seseorang. Itu juga jaga kebersihan. Dan yang kelima, jaga jendela tetap terbuka. Jadi setelah bangun tidur itu jendelanya, yang punya jendela ya dibuka, di kamarnya dibuka, jangan ditutup-tutup. Karena apa? Biar sirkulasinya itu bisa keluar, bisa masuk keluar seperti itu ya. Seperti itu ya. Aku, kamu, dan kita semua stop TBC.